new environment. Normally I'm in a team with maybe 2 or 3 or 4 players who do the Ramadan, and now we are with a majority of players. So it's a special thing. No, I'm not born as a Muslim. I was born, I was raised like a Christian. But after when I grow old. Demi debut di Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun siap pindah posisi. Winger Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, tidak sabar untuk menjalani debut. Ragnar memang akan melewatkan laga leg pertama melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan pada 21 Maret nanti. Dia diprediksi baru akan tersedia saat skuad Garuda pada 26 Maret saat mereka menjalani tandang ke markas Vietnam. Dari daftar panggilan Sintayong hanya Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger kiri. Ragnar Oratmangun menjelaskan, bermain di posisi mana saja tidak terlalu penting. Pasalnya semua pemain yang berada di lapangan akan bertarung untuk memberikan hasil terbaik. Mereka harus bisa memberikan kontribusi sesuai dengan instruksi pelatih. Bagi saya, itu tidak penting. Saya pikir, jika kamu memainkan dengan baik sebagai tim, dan kamu memiliki bola, dan kamu tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan bola, maka itu tidak penting, seperti posisi yang kamu miliki di atas kertas, kata Ragnar Oratmangun. Pemain asal Fortuna Sittard ini mengakui lebih suka bermain sebagai gelandang serang. Namun, dia juga bisa menjadi winger, bahkan striker saat dibutuhkan. Saat berada di Belanda, Ragnar lebih sering mengisi pos gelandang. Saya suka memainkan sebagai nomor 10, tetapi juga sebagai pemain sisi kiri. Mungkin datang dari dalam, atau sebagai striker kedua, ujarnya. Pemain berusia 26 tahun ini mengakui sampai saat ini masih menunggu peluang debutnya. PSSI sendiri masih mengusahakan agar Ragnar dan Tom Haye bisa tersedia saat mereka bertandang ke Hanoi. Namun sampai saat ini masih belum ada kepastian apakah dua pemain tersebut bisa bermain. Ya, kita harus melihat apakah saya bisa bermain dan bisa membuat debut saya. Tapi saya senang saya bisa bergabung dengan tim, bermain dengan tim, berlatih dengan mereka dan belajar dari pemain, ujarnya. Kabar baik untuk Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Nguyen Chong Phuong terancam tereliminasi dari skuad Vietnam menjelang laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nguyen Chong Phuong adalah pemain dari Yokohama FC yang dipanggil memperkuat Vietnam untuk melawan Timnas Indonesia. Ia sebelumnya pernah menjadi mimpi buruk Timnas Indonesia dengan 2 kali membobol gawang Garuda. Akan tetapi nampaknya Nguyen Chong Phuong terancam kehilangan tempat di skuad final Vietnam untuk melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Chong Phuong mengalami cedera namun tidak terlalu parah. Cedera itu terjadi tepat saat Vietnam hendak menyelesaikan daftar akhir yang berangkat ke Indonesia. Melansir dari Soha, Senin 18 Maret 2024 pagi, Chong Phuong dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ia kambuh dari cedera ankle yang ia alami saat di Yokohama FC. Hasil pemeriksaan tim medis Vietnam akan dilaporkan ke pelatih Vietnam, Philippe Troisser, terkait perkembangan pemulihan Chong Phuong. Informasi itu diperlukan Philippe Troisser yang akan mengeliminasi 5 pemain hingga skuad Vietnam menjadi 28 pemain untuk berangkat ke Indonesia keesokan harinya. Daftar pemain final tim Vietnam akan diumumkan malam nanti pukul 20.00 malam waktu setempat. Sementara itu, Soha menilai cedera yang berulang meski tidak parah akan berpengaruh terhadap peluang Chong Phuong membela Vietnam. Sang pemain diperbolehkan berlatih secara pribadi dengan pelatih kebugaran mulai 16 Maret 2024. Tim medis menilai, meski cedera tidak serius, Chong Phuong memerlukan waktu istirahat untuk mencapai kondisi terbaik sebelum berlatih dengan bola. Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Setelah itu, Vietnam menjamu Timnas Indonesia di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi pada 26 Maret 2024.
Ketakutan timnas Indonesia diperkuat banyak pemain naturalisasi. Masyarakat Thailand pamer kemenangan telak Thailand atas skuad Garuda. Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain naturalisasi. Masyarakat Thailand pamer kemenangan telak timnas Thailand U23 atas skuad Garuda Muda. Akun TikTok @thailxndftbl membagikan momen ketika timnas Thailand U23 menang 6-0 atas timnas Indonesia U23. Racikan Aji Santoso di fase grup Asian Games 2014. Saat itu, Chanatip Songkrasin menjadi motor serangan timnas Thailand U23. Sementara itu, Adisak Kroisorn keluar sebagai pencetak gol terbanyak di laga tersebut dengan 2 gol. Namun, ada yang menarik dari caption yang diunggah akun di atas. Mereka menyebut Thailand 6-0 Belanda, sembari menampilkan emoji tengkorak dan tertawa. Belanda di atas merujuk kepada banyak pemain berdarah Belanda di skuad timnas Indonesia saat ini. Tercatat, ada 9 pemain berdarah Belanda di skuad timnas Indonesia saat ini. Sebut saja Justin Hubner, Sandy Walsh, Nathan Joaon, Mark Klok, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangon, Tom Haye, Jai Izes, dan Rafael Struijk. Banyak pemain berdarah Belanda di skuad timnas Indonesia. Juga sempat disindir bek timnas Vietnam, Do Duiman. Ia mengatakan bingung bakal menghadapi timnas Indonesia atau timnas Belanda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Selain itu, media Thailand, Sportstream, juga mengutarakan kekhawatiran atas banyaknya pemain berdarah di skuad timnas Indonesia. Bisa ditarik kesimpulan, baik timnas Vietnam dan timnas Thailand sama-sama gentar dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia dikenal memiliki kualitas jempolan, sebab mereka tidak berkarir di Indonesia, melainkan mayoritas merumput di Eropa. Sekalipun berkarir di Asia, pemain naturalisasi ini eksis di Liga nomor 1 Asia, Jepang Justin Hubner. Karena itu, menarik menanti gebrakan yang ditunjukkan Tom Haye dan kawan-kawan bersama timnas Indonesia. Banyak pecinta sepak bola tanah air berharap timnas Indonesia dapat melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua itu dapat dimulai dengan 2 laga melawan timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Komitmen Mark Klok untuk timnas Indonesia, siap bermain walau cedera tendon kaki. Gelandang Mark Klok menegaskan komitmen untuk membela timnas Indonesia pada duel lawan Vietnam. Meskipun mengalami cedera tendon kaki, pemain Persib Bandung itu mengaku tetap siap bermain untuk skuad Garuda. Indonesia